Sekarang ini kondisi kita itu kalau menurut saya kembali ke titik nol. Hampir tidak ada sisa dari reformasi itu. Hampir tidak ada sisa. Hampir tidak ada sisa. Untuk apa kita bawa ke MK kalau kebenaran tidak bisa ditegakkan di sana gitu. Saya tidak bisa buktikan dugaan saya, tapi saya menduga memang ini ada konspirasi besar yang bekerja, yang kemudian menghadirkan Jokowi sampai kepada jabatan presiden. Kan itu sangat tidak masuk akal. Bicara aja mengenai makan gratis itu. Ini kan suatu isu yang menurut saya sangat sensitif. Itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya bahwa mereka tidak mampu makan. Puncaknya adalah pada Pilpres yang kemarin. Sejujurnya sebagai orang yang sedikit agak paham tentang bagaimana mekanisme negara dilakukan melalui klaster aparatur sipil negara dan atau orang-orang pemerintahan, maksudnya seperti itu tak lagi saya bisa melihat bentuknya. Dan ini bukan baru, jauh hari dari hari ini itu sudah berlangsung. So, saya ingin membicarakan ini. Kita ingin membicarakan ini. Apakah kita harus berkesimpulan bahwa ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja atau sudah sampai pada tahapan yang sangat akut? Dan kalau seperti itu situasinya, maka tentu saja kita berpikir dan berharap seperti harapan kami di forum ini, tontonan ini nantinya atau tayangan ini menjadi perhatian dari pemerintahan yang baru. Untuk itu saya mengundang orang yang sungguh-sungguh saya hormati. Orang yang sungguh-sungguh teridentifikasi dengan baik di ruang publik tentang apa itu aparatur sipil negara, bagaimana mekanisme para pejabat pemerintahan bekerja. Mantan Menteri Otonomi Daerah dan Menteri Menpan sebelum menjadi RB, dan juga mantan Dirjen Puot, Profesor Rias Rasyid. Prof, terima kasih telah hadir di sini. Terima kasih juga diundang ke sini. Ya, seperti pembukaan saya tadi, Prof, kami harus berbicara dengan Anda. Catatan Anda tentang bagaimana merancang aparatur sipil negara bekerja dalam format yang seharusnya itu sangat baik. Kami ingat, meskipun sudah puluhan tahun lalu. Saya sudah mengatakan tadi bahwa puncaknya di Pilpres yang kemarin. Ada banyak catatan di situ. Kalau kemudian kita mengatakan, enggak ada apa-apa, kita nggak jujur. Maka pertanyaan pertama saya begini, Prof. Apa catatan Anda tentang kerusakan situasional ini? Kenapa terjadi dan dalam skala yang luar biasa seperti ini? Ya, memang hampir semua orang yang mengerti tentang pemerintahan, tentang negara, tentang hukum, itu pasti sampai pada kesimpulan bahwa kondisi kita sekarang ini sangat rusak. Sangat rusak. Dan hampir-hampir saya mau mengatakan bahwa ini sulit sekali untuk kita bisa keluar dari jerat kerusakan ini. Karena di mana-mana, di semua sektor, kita tidak tahu pakai ilmu apa, dengan magic apa ini semua bisa diatasi. Karena sudah sangat rumit. Ya, kita bicara. Tapi kembali lagi pada inti pemerintahan. Kerusakan ini kan dimulai dengan kepemimpinan. Dan berakhir dengan kepemimpinan. Karena itu juga harus dimulai perbaikannya melalui kepemimpinan. Tidak bisa ada perbaikan manajemen, tidak bisa perbaikan kinerja, perbaikan tata laksana segala macam tanpa kehadiran para pemimpin. Bukan satu pemimpin, para pemimpin. Ya, kita bicara secara kolektif. Pemerintahan itu bukan individual. Pemerintah itu collective action yang melibatkan banyak pihak. Dan sedapat mungkin pihak-pihak yang kompeten, pihak-pihak yang punya integriti, pihak-pihak yang punya visi dan konsistensi dalam menjalankan amanah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, adakah kita memiliki itu? Bukan satu orang, kita butuh banyak
figur pemimpin yang berkolaborasi untuk mengurus dan memperbaiki kembali negara ini. Ini sudah compang-camping, Pak. Hukumnya hancur-hancuran, ekonomi Anda sudah tahu, semua orang bisa bicara mengenai kesulitan ekonomi, administrasi berantakan, kebijakan tidak jelas arahnya. Ya, jadi ini orang kayak berakrobat, kayak kalau orang luar melihat ini kayak melihat akrobat yang tidak lucu gitu, tidak jelas polanya, tapi ujung-ujungnya kok banyak sekali kengerian-kengerian yang harus kita jalani akibat dari akrobat ini. Ya, jadi sebenarnya ya terus terang aja pemerintahan kita ini bisa dianggap gagal. Pemerintahan ini dianggap gagal. Bisa dianggap gagal. Prof, saya ikuti logika itu. Ilmu dari Anda yang saya pelajari, karena ini izin para penonton, ini guru saya sebenarnya, adalah kalau melihat pemerintahan dan dalam kaitan dengan aparatur sipil negara pada berbagai level itu kan ada 3 sebenarnya. Pertama, mekanisme konstitusionalnya seperti apa. Yang kedua, penegakan hukumnya seperti apa. Yang ketiga, standar etika yang melatar itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang ini, coba jelaskan kepada kami, Prof. Seperti apa sih, sudah seberapa rusak kita dengan situasi ini? Ya, jadi benar Pak Akbar. 3 itu tadi adalah pilar di atas mana negara itu tegak. Oke. 3 ini harus ada. Konstitusi, hukum, dan etika. Tidak boleh ada yang pincang. Nah, konstitusi adalah kesepakatan kita bernegara yang boleh dikata itu sifatnya permanen. Ya, mengubah konstitusi dulu istilahnya itu, terutama pembukaan undang-undang dasar itu. Kalau menurut Profesor Notonegoro, saya punya guru dulu, ya dulu guru besar di UGM, beliau mengatakan bahwa kalau kita mengubah pembukaan undang-undang dasar itu sama dengan mengubah negara. Jadi pembukaan undang-undang dasar itu disitulah spiritnya negara yang diurus. Pasal-pasal itu detailnya. Tapi keseluruhan visi tentang negara, keseluruhan tentang tujuan negara, tentang cara bernegara, itu dirumuskan secara singkat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini yang dikhianati. Ya, ini yang kita tidak laksanakan yang konsisten. Termasuk Pancasilanya itu. Pancasila itu tidak hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia bukan merupakan atau dia gagal menjadi the living ideology. Ya. Dia itu hanya ada dalam pembicaraan-pembicaraan, tidak dalam kenyataan. Nah, ini dosa kita yang terbesar kalau bicara konstitusi. Karena bicara konstitusi dimulai dengan pembukaan tadi. Deklarasi berdirinya negara itu di pembukaan Undang-Undang Dasar, bukan di pasal-pasal. Kita coba identify problem ini pada 3 pendekatan yang kita sepakati tadi, Prof. Dari sisi konstitusional, dari sisi konstitusi, kita tadi kan standingnya adalah kenapa negara ini seperti ini? Sudah ada keluar bahasa kerusakan tadi. Bahkan tadi Pak Prof mengatakan, saya nggak tahu lagi apa jalan keluar yang bisa kita ambil dari situ. Oke, kita bahas tentang konstitusi tadi. Seperti apa sih pelanggaran yang dilakukan oleh, kan harus ada orang yang melakukan pelanggaran itu kan? Pasti, ya. Kalau kita mengatakan rusak berarti ada orang yang tidak berkomitmen melakukan itu. Betul. Dan yang punya kekuasaan itu adalah orang yang kita sebut dengan pemerintah itu. Ya. Oke, pada bagian ini seperti apa kerusakannya, Prof? Jadi kita ini tidak taat pada konstitusi. Oke. Ya, tidak melaksanakan perintah konstitusi. Ya, baca aja kembali pembukaan itu, apa-apa yang kita idealkan itu. Itu semua perilaku pemerintahan negara tidak konsisten dengan idealisme itu. Dan kita tidak merasa berdosa. Contoh saja, bagaimana pemerintah itu atau pemimpin pemerintah itu berbohong, berkhianat, membuat kebijakan yang membingungkan masyarakat. Itu kan sudah melanggar konstitusi dalam konteks amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, itu kan membodohi rakyat. Ya, ditipu kanan kiri oleh penguasa. Ya, Anda bisa bikin listnya panjang sekali mengenai kebohongan-kebohongan itu dan pengkhianatan itu. Jadi kalau menurut saya, konstitusi itu telah kita masukkan dalam arsip, tidak menjadi pedoman kebijakan. Pancasila begitu, bahkan diubah-ubah posisinya itu. Saya buat menjadi lebih detail lagi, Prof. Izin.
hari-hari ini, karena kita berbicara tentang rezim Jokowi yang akan berakhir sekitar 1 bulan, mungkin beberapa hari, 40 hari yang akan datang, ada pernah rencana yang tidak diakui oleh Presiden, tetapi dinyatakan dengan gamblang oleh orang yang disuruh oleh Presiden, bernama Mas Andi Wijayanto. Ya. Untuk melakukan sesuatu yang sampai hari ini tidak pernah saya terima dan tidak pernah saya sangka akan dilakukan. Apa itu? Ada 3 tampaknya. Ini kalau bicara tentang konstitusi yang paling tinggi. Pertama adalah penambahan periodisasi presiden. Bisa menjadi 3 periode. Ya. Yang kedua, turun levelnya menjadi perpanjangan atas nama COVID dan segala macam. Yang ketiga, pemunduran pemilu. Saya tidak habis pikir, bagaimana bisa ada pikiran seperti ini menghinggapi seorang penguasa, seorang pemilik kekuasaan, hingga kemudian itu membuat kita menjadi sebuah bangsa. Ini kita bermain-main sebagai sebuah bangsa atau tidak? Ya, itu penyebabnya bukan persoalan yang harus kita kaji secara panjang lebar. Ya, penyebabnya sederhana. Kita salah menghadirkan pemimpin. Ini faktor manusianya, Pak. Iya. Jadi ini bukan ini bahkan menurut saya lebih berkenaan dengan kepribadian, dengan karakter. Kita salah pilih kalau mau disebut seperti itu. Jadi ini orang tidak mengerti tentang pemerintahan, masuk ke dalam pemerintahan, disuruh memimpin pemerintahan. Ya. Dia tidak punya sama sekali visi tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dikelola, bagaimana kekuasaan negara itu diterima sebagai amanah untuk satu tugas tertentu, satu misi tertentu. Jadi perpanjangan masa jabatan, penambahan masa kerja, itu semua adalah pengkhianat, ide-ide yang sebenarnya mengkhianati konstitusi. Dia tidak masuk ke situ untuk memikirkan itu. Dia punya masuk di situ menjalankan tugas. Ya, kalaupun ada keinginan untuk mengubah itu, harusnya bukan dari dia. Harusnya itu adalah pikiran rakyat yang menghendaki sesuatu perubahan. Lalu itu diakomodasi secara politik sesuai dengan prosedur-prosedur yang dibenarkan dalam konstitusi. Nah, waktu itu saya sudah bereaksi juga, terutama waktu mau perpanjangan itu. Yeah. Waktu mau perpanjangan dengan alasan COVID, ekonomi tidak sanggup, bahkan tidak sanggup membiayai pemilu. Saya mengatakan kalau ekonomi sedemikian sulitnya sehingga tidak bisa membuat pemilu, sehingga kekuasaan harus diperpanjang, itu sesuatu yang sangat antagonistik sifatnya. Kenapa? Karena ketidakmampuan itu sangat nyata. Kenapa kok yang tidak mampu mau diperpanjang? Ya toh? Kalau mau perpanjang sesuatu itu kan mestinya ada sesuatu yang prestasi, ada sesuatu bengkali pekerjaan yang sedang dikerjakan tapi waktunya tidak cukup. Ya, bukan merujuk pada satu kegagalan. Kegagalan kok dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan. Oke. Itu tidak logis. Itu tadi saya mencoba untuk mengidentifikasi aja ya, seperti janji saya tadi. Pertama itu tentang konstitusi. Ada banyak catatan soal di sini. Betul. Oke. Tapi karena waktu kita terbatas, maka kemudian karena banyak yang saya mau tanyakan kepada Anda, Prof. Yang kedua adalah tentang bagaimana penegakan hukumnya. Pada bagian ini seperti apa Prof Rias memahami dan mengkritisi soal ini? Dari segi hukum. Ya. Hukum itu kan bicara mengenai ketaatan dan pelanggaran. Okay. Nah itu yang mesti kita memang harus kita cermati. Pelanggaran-pelanggaran hukum apa yang terjadi dalam situasi yang kita telah lalui ini. Nah itu tidak boleh didiamkan. Ya, kelahiran kebijakan-kebijakan yang melanggar hukum, kelahiran kebijakan-kebijakan yang kontroversial, itu semua harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang mempertanggungjawabkannya? Presiden yang akan berhenti itu. Jadi jangan kira setelah berakhir masa jabatannya dia lepas dari tanggung jawab. Semua bengkali-bengkali yang ditinggalkan itu harus dia pertanggungjawabkan secara hukum. Jika itu menyangkut pelanggaran hukum. Tapi saya tidak terlalu yakin soal ini, Bro. Ya. Karena seperti yang kita tahu, tidakkah politik itu telah terkonsolidasi dengan sangat-sangat masif hingga kemudian tak ada yang berani bersikap soal itu? Itu saya kira kalau rakyatnya yang bergerak, rakyatnya yang menuntut, tidak bisa ada penolakan. Contoh saja, kalau lihat kita ini kan menyangkut perilaku pemerintahan sesudahnya ya. Yeah. Bicara mengenai Prabowo atau siapa gitu. Contoh saja, ketika Pak Habibie dulu menggantikan Pak Harto, kan dia tidak bisa menghentikan semua tuntutan terhadap Pak Harto.
Ya, bahkan Pak Harto dibawa ke pengadilan kan. Padahal cintanya kepada Pak Harto, kesetiaannya kepada Pak Harto kan tidak bisa diragukan lagi. Tapi demi tegaknya hukum, Pak Harto diadili. Walaupun tidak lanjut. Karena hakim memutuskan, ini sudah keputusan hakim. Hakim memutuskan tidak bisa lanjut karena alasan kesehatan. Memang tidak bisa diadili orang yang sedang sakit. Jadi itu objektif. Tetapi sebenarnya walaupun sekompak apa, dan itu saya tidak percaya bahwa mereka kompak. Politik Indonesia ini tidak pernah kompak benaran. Politik Indonesia paling tidak bisa dipercaya Pak soal kesetiaan. Jangankan antar partai, di internal partai saja yang namanya pengkhianatan itu biasa. Saya bisa sebutkan semua partai-partai itu. Ya, jadi jangan terlalu percaya bahwa kekompakan mereka sekarang itu akan solid, ya, membela seseorang yang nyata-nyata bisa dibuktikan melanggar hukum, melanggar konstitusi dan sebagainya. Itu pasti akan diproses. Dan presiden siapapun, ya, apalagi Prabowo, seorang yang kemungkinan besar menurut penilaian saya itu bisa lebih keras daripada Habibie, ya. Tidak mungkin dia menjadi lembek gitu. Masa dari macan jadi kucing kan tidak mungkin. Ya, dalam keadaan apapun dia tetap macan gitu loh. Jadi kalau menurut saya tetap ada harapan untuk ini semua nanti dibersihkan, karena kalau tidak itu menjadi beban bagi generasi yang akan datang. Itu dia yang maksud saya, Prof. Itu jadi beban. Kalau kemudian kita menerima ini sebagai sebuah keharusan barangkali, atau barangkali sesuatu nasib barangkali, menurut saya kita terlalu kejam pada masa depan bangsa ini. Kasihan generasi yang akan datang. Kenapa sampai saya diskusikan soal ini, Prof? Karena itu tadi. Iya betul. Oke lah, katakanlah kita semuanya kan kita harus fair juga lah, bahwa pembiaran seperti ini kan juga menjadi bagian dari dosa kita juga, dosa komunal kan, ya, atas berbagai pertimbangan lah gitu kan. Karena ini menyangkut peradaban yang kita bangun, Pak. Itu yang kita dalam proses membangun peradaban, setuju atau tidak, yuk ikhlas apa tidak, seluruh proses ini menghasilkan peradaban. Seberapa besar peradaban itu bisa kita perbaiki atau kita wariskan kepada generasi akan datang satu peradaban yang buruk, yang merosot, yang tidak punya harga diri. Itu poin saya, Prof. Ini soal harga diri bangsa. Jangan sampai kemudian anak-anak kita di berikutnya, mungkin 5-10 tahun yang akan datang, ketika mereka telah sampai saatnya untuk mengambil pemerintahan atau mengelola negara ini, mengatakan, oh sorry, kalian jangan menuntut kami terlalu banyak. Lawang kalian memberikan kami sebuah standar etika dalam pemerintahan. Sekarang kita masuk pada etika. Itu betul. Ya. Jadi ini semua apapun yang kita lakukan sekarang, setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, akan dinilai oleh generasi yang akan datang. Mereka akan jauh lebih pintar dari kita, dan mereka punya kesempatan yang lebih besar untuk melihat semua persoalan ini. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan kita semua akan malu kepada mereka. Kita tidak mewariskan sesuatu yang bisa mereka banggakan, bahkan mereka kita wariskan satu pekerjaan besar untuk menata ulang negara dan kehidupan bangsa ini. Baik, kita sekarang sampai pada tahapan etika yang sebenarnya sudah kita jelaskan tadi sebagai efek dari itu semuanya. Dari dua klaster tadi ini kan sebenarnya sama dengan kita telah menyepakati bahwa seluruh standar etika di dalam pengelolaan negara itu terabaikan. Oke. Maka mau tidak mau, kemudian kita harus kembali ke masa lalu. Di masa Pak Harto, ketika Prof. Rias mengambil banyak peran di situ, itu terjadi banyak pelanggaran. Dan terjadi pembiaran sampai 32 tahun. Hingga kemudian terjadilah yang namanya reformasi. Di tahun reformasi itu, titik luar biasa itu, banyak dibuat mekanisme agar kemudian kerusakan itu bisa diperbaiki. Termasuk di dalam yang namanya bagaimana sih menjadi pengelola negara, baik sebagai pejabat atau bahkan sekadar sebagai ASN. Tapi tidak dalam waktu yang cukup lama. Kerusakan itu malah lebih parah dibanding pada saat sebelum reformasi itu. Karena pekerjaan tidak tuntas. Oh, seperti apa, Prof? Jadi begini. Jadi sebenarnya di ujung Pak Harto itu ada satu kesadaran, ya. Ada satu kesadaran untuk mereview semua sistem ini. Pak Harto masih ada. Pak Harto masih ada, tapi waktu itu Pak Harto memang sudah sampai pada kesimpulan, ya setujulah kalau mau bikin perubahan. Kan dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh itu kan beliau sudah menawarkan untuk reformasi, tapi kan tidak di follow up. Dan saya waktu itu kan masih di kampus, ya. Tapi kemudian yang namanya Jenderal Hartono, Menteri Dalam Negeri waktu itu, itu sampai pada kesimpulan bahwa ini perlu ada perubahan. Maka ditunjuklah saya
waktu masih Pak Hartono tuh. Kemudian disusul dengan Pak Sarwan Hamid mengukuhkan keputusan itu. Ditunjuklah saya untuk membuat satu tim mengkaji ulang sistem politik kita ini. Oke. Yang menyangkut pemilu, menyangkut partai politik, susduk, mengenai demokrasi, pemerintahan daerah itu. Jadi itu di ujung Pak Harto ada kesadaran itu, dan bekerjalah kami dengan sangat cepat untuk bikin review. Maka lahirlah berbagai rancangan undang-undang itu yang bikin kejutan kemana-mana, ya, yang bikin orang kaget-kaget itu. Tapi tidak bisa tidak. Ini momen harus kita ambil. Itu momen. Nah, ketika Pak Habibie menggantikan Pak Harto, beliau teruskan. Apa saja itu, Prof? Kalau boleh tahu. Ya, jadi kita perlu menilai kembali, terutama waktu itu yang keberatan orang mengenai kesepakatan asas tunggal. Oke. Ini kan dianggap otoriter. Tidak boleh orang berbeda pendapat, semua orang harus satu, sehingga tidak ada bedanya antara satu partai dengan partai lain. Gitu? Nah, itu kita koreksi itu. Mengenai partai politik, apakah betul partai politik cukup 3? Kita buka keran itu. Bisa lebih dari 3. Ya, kemudian mengenai susduk, ya, termasuk menggeser peran ABRI yang sangat vital, bukan hanya strategi, sangat vital dalam parlemen. Kembali ke barak. Ya, bukan, saya tidak menggunakan istilah kembali ke barak, tapi menjadikan tentara lebih profesional. Oke. Ya, sehingga politik tidak menjadi urusan mereka. Ya, difungsi kasarnya diakhiri. Oke. Ini sangat Oh ya. sangat besar tugasnya waktu itu. Nah, kemudian mengenai kemungkinan adanya partai-partai oposisi. Oke. Ya, karena dengan membuka keran partai politik kan berarti membuka ruang itu. Ya. Bahkan ada satu wartawan Amerika waktu itu, juga beberapa wartawan asing lainnya bertanya kepada saya, apakah Anda tidak takut akan terlalu banyak partai? Saya bilang tidak. Banyak partai sepanjang kita bisa kelola dengan baik, itu bagus buat pertumbuhan demokrasi. Karena ada trauma masa lalu mengenai banyak partai yang bikin ribut. Ya, jadi kita bikin semua itu. Kita bikin pemilihan umum yang jujur dan adil. Ya, tahun 99 itu yang kemudian menghasilkan kemenangan PDI Perjuangan waktu itu. Itu kan hal yang tidak mungkin terjadi di masa Orde Baru. Ya. Ya. Jadi kita buka keran itu seluas-luasnya karena kita ingin perubahan. Tapi semua perubahan ini tidak dikawal, Pak. Jadi setelah ini semua duduk, itu selanjutnya tidak dikawal. Terjadilah perilaku-perilaku politik di parlemen, di pemerintahan yang kemudian itu membuat kita kaget-kaget gitu. Korupsi makan semakin marak, gitu. Nepotisme terbentuk di internal partai, kemudian terbawa ke pemerintahan. Jadi internal partai sendiri terjadi nepotisme. Padahal itu dulu merupakan sasaran kita untuk reformasi, menghadirkan partai yang lebih objektif memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, ini tidak terjadi. Jadi perubahan pada tahun 98-99 itu tidak dikawal, Pak Akbar. Tidak dikawal dengan baik. Termasuk pemerintahan daerah dengan memberi otonomi, memberi kekuasaan besar kepada daerah. Itu kan kita semua yang rancang supaya daerah itu bisa mandiri, bisa menjawab persoalan-persoalan mereka, menyelesaikan masalah-masalah mereka. Karena mereka punya sumber daya yang cukup, mereka punya ruang kreativitas yang lebih lebar, dan mereka punya semacam kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola kepentingan rakyat. Nah, ini kita buka semua. Tapi ini tidak dikawal dengan benar. Tidak dikawal dengan benar. Akibatnya, itu yang sudah Anda lihat, ya, partai politik seperti itu, pemerintahan daerah semakin jauh dari harapan kita untuk bisa mandiri, menyelesaikan masalah-masalah mereka. Kemudian administrasi kita berantakan, ya, kewenangan bolak-balik, tarik ke bawah, ditarik ke atas, turun lagi ke bawah, tarik lagi. Terjadi resentralisasi yang terus-menerus. Semakin banyak kekuasaan ditarik ke Jakarta, semakin banyak. Padahal itu sudah diotonomkan tahun 99. Nah, jadi sekarang ini kondisi kita itu, kalau menurut saya, kembali ke titik nol. Hampir tidak ada sisa dari reformasi itu. Hampir tidak ada sisa. Hampir tidak ada sisa. Kecuali ya sekedar simbol-simbol. Kita masih punya
lembaga-lembaga yang dulunya kita anggap sebagai simbol-simbol demokrasi. Tapi sekarang sudah tidak berfungsi lagi. DPRD sarannya penyelewengan, sarannya keanehan-keanehan gitu loh. Prof, coba kita sedikit menelisik lebih jauh tentang kerusakan ini. Dalam banyak catatan publik, dan saya setuju, ya begini-begini masih juga manusia politik ya Prof ya, adalah hegemoni politik, dan dalam hal ini adalah partai politik yang terlalu jauh masuk ke segala sektor. Katakanlah misalnya pada kewenangan di DPR, memilih hakim konstitusi harus masuk di DPR juga, memilih ini segala macam, hingga kemudian negosiasinya adalah pembagian kekuasaan, di mana kemudian publik menjadi nomor kesekian. Pertanyaannya pada bagian ini adalah, seperti itukah sebenarnya yang Anda bikin dulu bersama dengan para pemikir awal reformasi itu? Ya pasti tidak begitu. Jadi memang ini secara formal seolah-olah mengikuti praktek di Amerika Serikat. Oke. Ya, di mana hakim-hakim itu, hakim agung terutama, itu harus mendapatkan konfirmasi senat. Bukan dipilih sebenarnya, konfirmasi senat. Konfirmasi itu menyangkut kepribadian, menyangkut apa yang dia lakukan di masa lampau, menyangkut kendala-kendala apa yang akan mereka hadapi dengan ini dengan itu. Itu semua dibicarakan ketika konfirmasi senat. Ya. Jadi ada komite senat yang khusus untuk itu, termasuk untuk data besar dan segala macam. Tapi sekarang kan dalam prakteknya bukan seperti itu. Sepertinya itu memang ada bargaining di situ bagaimana bisa lolos. Termasuk untuk KPK dan segala macam, MK, termasuk duta besar, apalagi lain-lain. Itu tidak sama praktiknya, dan juga mungkin tingkat kematangan kita belum sampai untuk bisa mempraktekkan itu. Jadi ya termasuk MK sebenarnya, MK itu termasuk yang mengecewakan menurut saya. MK itu selama MK ada dan diberi tanggung jawab untuk menilai sengketa Pilpres, pernahkah MK membuat keputusan yang tidak sama dengan keputusan KPU? Sampai hari ini tidak ada. Dia manut aja. Ya, jadi untuk apa kita bawa ke MK kalau kebenaran tidak bisa ditegakkan di sana gitu. Nah, jadi itu semua dulu terpaksa itu kan bukan desain kewenangan MK sebenarnya. Yeah. Cuma karena ada semacam persepsi umum tidak percaya pada hakim-hakim konvensional, mestinya itu bisa diselesaikan di pengadilan negeri untuk kabupaten, sengketa kabupaten kota, pengadilan tinggi untuk sengketa provinsi. Tapi karena itu waktu ada semacam ketidakpercayaan pada hakim-hakim ini, maka dibebankanlah itu kepada MK. Ya MK itu bukan itu tugasnya. MK itu mengawal konstitusi, apakah satu undang-undang melanggar konstitusi apa tidak. Dia tidak bisa masuk ke sengketa Pilpres. Tapi kita beri dia beban itu. Akibatnya itulah yang kita terima tiap 5 tahun itu. Menyaksikan pertunjukan yang aneh dan menyakitkan gitu. Bahwa kecurangan dan segala macam penyelewengan itu tidak bisa diselesaikan di sana. Semua dibatalkan oleh keputusan KPU. Tidak pernah KPU disalahkan. Padahal KPU bikin kesalahan kan, beberapa kasus yang lain KPU dihukum, tapi MK tidak pernah menghukum KPU. Jadi ini sebenarnya harus kita evaluasi lagi. Ya, kalau menurut saya ini MK, KPK juga harus dievaluasi lagi. Jangan terlalu mengidealkan KPK dengan kinerja yang seperti ini. Dia menunjukkan dirinya sendiri kan semakin lama semakin merosot, bukan semakin baik. Seharusnya kan semakin profesional, semakin efektif, malah semakin merosot. Oke. Nggak tahu salahnya di mana. Salah di desain organisasinya, salah di desain rekrutmennya, salah di kualitas manusianya. Kita nggak tahu. Kita maju lebih jauh, Prof. Tadi para penyelenggara negara pada tingkat pusat. Sebentar lagi ini akan ada pilkada nih. Lagi-lagi kita harus membicarakan ini, bahwa tingkat kerusakan itu sudah sampai ke tingkat daerah juga. Kalau sedikit agak teoritik itu, karena kita tadi bicara tentang bagaimana partai politik menyempurnakan kerusakan ini, ada 5 kelemahan partai politik di negara dunia ketiga terutama.
Anda tahu kan Anda pernah Ya, partai. salah satunya adalah distribusi kader pada jabatan-jabatan publik. Akan ada pemilu, akan ada pilkada. Tapi yang kita lihat hari ini, terutama hari ini, nggak pernah kita mendengarkan ada lagi perdebatan ide. Seharusnya yang duduk di depan saya ini adalah orang-orang dari berbagai yang akan memperebutkan jabatan itu datang sama saya. Pak Akbar, tolong uji saya. Karena forum Anda tajam untuk urusan seperti ini, uji saya. Supaya rakyat saya yang akan saya mintai dukungannya, melihat bahwa saya layak untuk itu. Tapi yang kita dengarkan adalah, saya sudah selesaikan partai ini, harganya sekian. Ya. Lagi-lagi kita harus bicara tentang kerusakan. Tetapi pertanyaan saya kepada Anda itu, karena Anda ikut merancangnya dulu, Prof. Bagaimana bisa situasi ini menjadi semakin parah? Apa catatan Prof. Rias? Jadi ini memang berjalan secara sistematik, pelan-pelan terjadi semacam internalisasi dalam persepsi masyarakat dan juga para politisi, bahwa pada akhirnya yang menentukan itu uang. Yang menentukan itu uang. Jadi kenapa? Karena mengerahkan orang-orang itu sudah dibiasakan pakai biaya. Oke. Ya. Nah, pakai biaya. Ada satu partai yang dulu dipersepsikan adalah partai yang bersih dan murni, tetap juga membutuhkan uang. Akhirnya dia menyerah sendiri. Bahwa kenyataan orang-orang yang digerakkan ini perlu biaya. Jadi mau tidak mau kita perlu minta supaya kandidat itu, calon bupati, wali kota, gubernur itu menyiapkan dana. Alasan mereka minimal untuk mobilisasi massa, minimal untuk membayar saksi-saksi. Jadi semua ini memang, jadi politik uang telah mendistorsi demokrasi kita. Politik uang telah membuat kita menjadi kehilangan kepribadian. Ya. Dan itu memang hampir tidak bisa dihindari. Tidak ada dukun yang bisa menghentikan ini. Siapa ahlinya? Panggil semua ahli-ahli. Bagaimana Anda menghentikan ini? Karena pernah ada satu test case di satu desa, ada seorang kepala desa atau ada satu pemilihan kepala desa yang pesertanya itu 2 atau 3 orang, sepakat semua tidak mau pakai uang. Apa yang terjadi? Tidak ada orang datang memilih. jadi ini satu situasi yang fait accompli. Ya, Anda membutuhkan uang untuk bisa menggerakkan orang, untuk bisa menggerakkan pemilih, untuk menjamin bahwa pilihan untuk Anda itu aman, karena ada yang jaga, itu saksi-saksi apa itu. Jadi, dan itu semua perlu ongkos. Dan menurut saya ini sangat memalukan, karena menggambarkan betapa rendahnya moralitas kita. Ya, ini memberi juga satu konfirmasi bahwa memang kita ini banyak orang menganggur, tidak punya pekerjaan. Sehingga dia harus hidup dari cara-cara yang seperti ini. Artinya Prof. Rias ingin mengatakan bahwa sebenarnya kerusakan ini tidak lagi semata pada para penyelenggara negara ini. Efeknya sudah sampai pada tingkat masyarakat. Kita merusak mereka. Jadi budaya politik kita telah dirusak secara sistematik oleh para pelaku politik ini, oleh partai politik, oleh para calon, oleh para pengawas itu sendiri. Jadi ada semacam konsensus diam-diam bahwa itu bisa dimengerti. Itu bisa dimengerti. Sekarang pertanyaan logikanya saja. Yang ini tidak ada yang bisa jawab. Kalau Anda mencalonkan diri untuk bupati, wali kota, gubernur, Anda butuh uang berapa puluh miliar. Ya. Itu bagaimana? Apakah itu uang pinjaman atau uang apa gitu loh? Kalau dia bukan pinjaman, apa kompensasi yang akan Anda berikan kepada orang yang mengeluarkan uang? Kalau pinjaman, bagaimana Anda mengembalikannya? Nah, ini semua bisa dikaitkan dengan praktek korupsi yang terjadi di mana-mana. Sehingga korupsi itu menjadi justified. Oleh karena memang Anda dari awal sudah mengambil ongkos dan Anda harus membayar ongkos yang Anda gunakan itu. Dan itu adalah uang negara. Jadi kalau menurut saya korupsi di Indonesia itu masih jauh untuk bisa dihapuskan. Dan itu berarti pemerintahan kita akan mengalami kerusakan yang terus-menerus. Baik. Prof, kita sudah berbicara tentang banyak masalah tadi. Ayo kita maju selangkah. Mumpung ada pemerintahan baru nih yang akan dilantik pada 20 November yang akan datang. Ya. Pada situasi seperti ini kan harus ada langkah yang kita lakukan. Ya.
Bayangin aja, setiap hari ada undang-undang kita bikin. Mulai di tingkat pusat sampai perda. Hingga kemudian pada suatu masa ketika saya masih di Komisi 2 dulu, itu pemerintah Pak Gamawan Fauzi itu membatalkan 1.200 perda itu di seluruh Indonesia. Memang banyak perda yang aneh-aneh. Melarang, salah satunya adalah melarang anak perempuan atau perempuan berjalan di luar rumah di atas jam 6. Macam-macam gitu kan. Oke, harus ada yang bertanggung jawab. Pada situasi ini yang membuat saya kecewa sebagai orang yang berpikir bahwa situasi ini harus kita perbaiki, harus kita mitigasi adalah tak ada tindakan yang cukup dari pemerintah untuk memperbaiki itu. Janganlah tindakan. Bahkan pengakuan saja bahwa ini kerusakan itu tidak pernah kita dengarkan. Ya. Catatan Prof. Itu persoalan besar kita. Kita tidak jujur pada diri kita sendiri. Dan orang-orang dulu dalam pemerintahan itu tidak pernah merasa ada beban yang mereka pikul untuk berlaku jujur kepada rakyat. Ini saja satu poin ini. Bagaimana ada satu persepsi bahwa saya ini jadi pemimpin harus jujur kepada rakyat. Dan itu dimulai dengan jujur pada diri sendiri. Jujur pada konstitusi, pada hukum, pada etika. Nah ini semua. Jadi pemerintah kita ini sudah kehilangan pilar. Pilarnya ini goyah semua. Konstitusinya goyah, hukumnya goyah, etikanya hampir tidak ada. Bayangkan hampir 80 tahun kita merdeka, pemerintahan tanpa etika. Pemerintah ini berjalan tanpa etika, alamiah saja. Ya, kadang-kadang diingatkan ini melanggar etika. Oh iya ya, nanti minta maaf gitu loh. Atau iya ya tidak ada aturannya gitu loh. Jadi terbentuk satu semacam persepsi yang keliru bahwa segala sesuatu sepanjang tidak dilarang oleh aturan berarti boleh. Ini kan luar biasa simplifikasinya ini. Ya, sementara aturan kan tidak bisa mengatur semuanya. Ya, disitulah semacam ruang bagi etika untuk berbicara tentang sesuatu yang tidak diatur oleh hukum, ya, tapi dianggap itu melanggar kesepakatan etis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah ini yang wisdom seperti ini yang tidak ada. Makanya sebenarnya perlu undang-undang tentang etika pemerintahan yang sampai hari ini tidak ada. Saya sudah perjuangkan itu sejak tahun 95. Mengenai perlunya undang-undang tentang etika pemerintahan. Maksud saya ada sanksi bagi seorang pejabat pemerintah pada semua level. Kalau dia berbohong kepada publik, kalau dia mengangkat seseorang dalam jabatan yang tidak memiliki kompetensi yang cukup, itu pengkhianatan pada rakyat. Coba Pak ya, misalnya presiden, Anda tahulah siapa semua mereka itu, mengangkat seorang menteri, yang menteri itu tidak punya kompetensi sama sekali, tidak punya rekam jejak mengenai kepribadian dan integritasnya, itu sebenarnya melanggar etika. Karena apa? Karena dia memasang seseorang untuk mengurus kepentingan negara dan kepentingan publik tanpa integritas dan tanpa kompetensi yang cukup. Itu pengkhianatan kepada etika. Tapi sekarang kan tidak apa-apa. Semaunya saya diangkat orang. Diangkat jadi duta besar, diangkat jadi menteri, diangkat jadi pejabat-pejabat strategi di BUMN, di mana saja. Itu jadi jabatan-jabatan itu transaksional jadinya. Ya, dijadikan alat untuk bayar utang. Kamu karena berjasa dalam kampanye, karena kamu itu sudah memberi sumbangan ini, kamu diangkatlah jadi One Team Press, kamu diangkatlah jadi menteri, diangkat jadi duta besar atau di BUMN. Jadi negara itu malah diperkosa oleh para pemimpinnya sendiri dengan rekrutmen yang tanpa kompetensi dan tanpa integritas itu. Itu pengkhianatan pada hak rakyat, Pak. Rakyat kita berhak memperoleh pemimpin yang baik, berhak memperoleh pemerintahan yang baik. Itu hak mereka. Itu bukan hadiah buat mereka. Itu adalah hak. Untuk itu mereka berkorban semua. Ini kan kita merdeka semua tidak ada yang gratis. Ongkosnya kan besar sekali untuk bisa merdeka, bisa membuat negara ini. Kok Anda sewenang-wenang setelah masuk? Di mana Anda punya tanggung jawab pada semua pejuang-pejuang ini? Ya, ini Anda memberi mereka pejabat yang tidak bermutu. Kasihan rakyatnya tidak bisa protes. Ya, itu hak mereka, Pak. Mendapat pemimpin yang baik, mendapat pengelola dari kepentingan publik itu harus punya integritas dan punya kompetensi. Prof, maafkan saya tidak tahan untuk tidak bertanya tentang apa yang akan saya sampaikan ini. Tadi Anda menyebutkan kita sudah 80 tahun merdeka, tapi kita tidak punya etika di dalam. Tidak ada, kita punya standar etika untuk mengatur negara dan pemerintahan. Saya buat menjadi lebih sederhana lagi. Ini 10 tahun ada rezim yang berkuasa.
Dan harus kita akui, bohong kita kalau kita tidak merasakan itu, bahwa kerusakan itu semakin parah. Kerusakan terbesar selama Republik ini adalah apa yang terjadi 10 tahun terakhir ini. Saya mohon maaf, Prof. Tahun 2014, saya berada di dekat Pak Presiden ini. Ya. Kami merancang banyak hal waktu itu. Meskipun saya kemudian tidak masuk dalam kekuasaannya, saya ada di DPR. Tetapi saya harus mengatakan di sini bahwa nggak seperti ini yang kami rancang dulu, Prof. Maka kemudian pertanyaan saya itu begini, apa yang membuat kemudian Pak Jokowi itu menjadi begitu leluasa melakukan ini dan atau membiarkan ini dan atau menginisiasi ini, dan tidak mungkin kalau beliau tidak paham. Setidaknya beliau memahami tentang pemerintahan. Pernah loh menjadi wali kota di Solo, pernah loh menjadi gubernur di Jakarta meskipun hanya 2 tahun. Anda seorang ahli politik. Anda pernah berada pada kekuasaan yang sangat dominan, yang sangat otoriter. Untuk kemudian sampai juga pada masa reformasi itu. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, Prof. Dias, kenapa kemudian rezim ini hingga kemudian sampai pada tindakan yang luar biasa seperti ini? Saya tidak bisa buktikan dugaan saya, tapi saya menduga memang ini ada konspirasi besar yang bekerja, yang kemudian menghadirkan Jokowi sampai kepada jabatan presiden. Kan itu sangat tidak masuk akal. Seorang wali kota di Solo, katakan itu masih wajar, dapat jadi wali kota di Solo. Tapi dari Solo masuk Jakarta pun sudah tidak masuk akal. Bagaimana dengan pengalaman yang sangat minim di Solo, ya, bisa menang di Jakarta kalau bukan konspirasi yang bekerja? Dia tidak punya kapasitas pribadi untuk menangkan dirinya. Tapi ada semacam sindikat besar yang bekerja untuk itu, yang kemudian dia bisa, yang tidak masuk akal, bisa menang di Jakarta itu loh. Dan tidak ada sama sekali kemampuannya yang bisa membuat kita membenarkan bahwa dia pantas jadi gubernur Jakarta. Karena dia ketika menjadi gubernur Jakarta hampir tidak bekerja. Dia cuma belusukan. Yang pernah saya katakan dulu di satu forum, ya, ketika dia gubernur Jakarta itu tidak pernah memimpin rapat sampai selesai. Memimpin rapatnya tidak pernah selesai. Menurut keterangan dari sekdanya waktu itu, yang kebetulan saya kenal. Bahkan oleh sekda itu dipuji-pujilah itu Ahok. Justru Ahok itu kalau memimpin rapat tuntas, ada keputusan dan kita tahu apa yang kita kerjakan. Kalau Jokowi itu baru memimpin rapat sebentar dia sudah pergi karena harus belusukan. Kok bisa jadi gubernur? Banyak kasus di Jakarta yang dia tinggalkan. Cuma ini kan karena dia sudah menjadi tokoh, dia sudah terlanjur diidolakan oleh media massa, dibesar-besarkan apa segala, sehingga aparat hukum itu terhalang untuk memfollow up semua laporan-laporan yang masuk. Ya. Ada banyak kasus di DKI itu yang dia tinggalkan. Ada saya bicara dengan jaksa-jaksa tertentu yang menangani itu kasus itu. Sampai ada jaksa yang mau menangani kasusnya Jokowi di Jakarta itu harus dipindahkan keluar Jawa. Padahal dia sedang menangani itu di Kejaksaan Agung. Ini cerita dari jaksa yang saya kenal. Jadi memang dia dilindungi. Jadi yang saya bilang ada satu konspirasi besar yang bekerja. Yang kemudian dia menjadi presiden. Itu hampir tidak masuk akal. Dan dia ini jadi presiden pun kalau kita mau buka sejujurnya ya, yang saya tahu dari orang-orang dekatnya Prabowo, ya, sebenarnya dia itu menjadi calon gubernur, ya, DKI itu bukan karena keinginan Megawati yang sangat kuat. Itu Prabowo yang mendatangi Megawati supaya Jokowi dijadikan calon gubernur DKI. Waktu itu kan PDIP tidak cukup. Maka datanglah Gerindra menawarkan kita kerjasama untuk mencalonkan Jokowi sebagai gubernur DKI. Waktu itu visinya Prabowo adalah ini orang bagus di Solo, bisalah kita calonkan dia di Jakarta. Dan ada semacam entah apa informasinya, ada perasaan tidak puas dengan Fauzi Bowo waktu itu. Padahal sebelumnya kan Gerindra itu mendukung Fauzi Bowo. Nah ini dia mempengaruhi Bu Mega untuk mencalonkan Jokowi, termasuk mengambil Ahok sebagai wakil presiden. Nah, ini satu catatan, ini catatan etis yang harus kita ingat. Ya, itu Prabowo yang mendesak Megawati untuk dia bisa jadi gubernur DKI. Bahkan menurut keterangan dari adiknya Pak Prabowo, Hashim, itu beliau membantu pembiayaan kampanye Jokowi dan Ahok itu untuk Jakarta. Nah, manusia yang tidak punya etika ini ketika Pilpres 2019
14 itu maju sebagai calon presiden melawan Prabowo, Pak. Di mana ini etikanya? Pertama dia meninggalkan Jakarta yang belum 5 tahun. Dia berjanji kepada rakyat Jakarta bahwa dia akan bertahan sampai 5 tahun. Itu janji di muka umum oleh rakyat pada satu malam itu di muka masyarakat itu. Dia tinggalkan. Dia melawan Prabowo yang sesungguhnya memberi kontribusi besar dia menjadi gubernur. Jadi memang manusia ini tidak punya etika. Jadi sudah negara ini tidak punya etika, masuk manusia yang tidak mengerti etika. Bagaimana tidak berantakan? Dia double kan, bertumpuk-tumpuk itu. Prof, kita menuju pada bagian-bagian akhir dari diskusi kita. Presiden baru akan hadir. Presiden baru akan hadir dengan tentu saja harapan kita bahwa seluruh kerusakan ini akan diperbaiki. Cuman memang menjadi debatable pada bagian ini sebab ada kesalahan pemerintahan yang nyantol di kekuasaannya Pak Prabowo nantinya. Dalam hal ini adalah wakil presidennya itu adalah putra dari presiden. Coba jelaskan kepada kami semuanya pada pengalaman-pengalaman politik yang pernah terjadi baik di sini maupun di luar. Dalam situasi seperti ini kira-kira apa formula yang bisa kita pahami bahwa Pak Prabowo akan melakukan tindakan terbaik agar kemudian problem ini bisa terselesaikan atau bahkan kita cut sama sekali dan kemudian ada masa depan yang lebih baik. Tak akan ada lagi kerusakan-kerusakan seperti yang ada. Itu pasti harapan dari sangat banyak orang. Ya. Bahwa Prabowo akan melakukan itu. Tapi kan kita mesti mencermati day to day bagaimana proses ini berjalan. Ya. Kalau saya amati sampai hari ini kan sudah ada satu statement dari orang-orang sekitar Prabowo bahwa dia akan membangun satu kabinet yang berbasis kompetensi, second kabinet. Kabinet ahli. Nah, maksudnya begitu. Nah, tetapi di sisi lain beredar juga rumor yang tidak bisa kita abaikan, yang kita bisa kesampingkan begitu saja, bahwa kabinet ini yang akan datang ini akan mengakomodasi sebanyak mungkin bekas-bekas lawan. Sampai kepada itu. Jadi di samping mitra-mitra kerja Pilpres, bekas-bekas lawan pun diakomodasi. Alasannya kita kembali bersatu sesudah kita bertentangan. Ini kan persoalan yang sangat oversimplifikasi. Persoalan kita itu bukan soal apakah Anda akan bekerja bersama orang banyak atau sedikit. Persoalannya itu adalah apakah Anda punya kemampuan untuk mengelola negara sehingga masalah-masalah yang Anda kemukakan tadi itu bisa kita atasi. Jadi jangan menghindar dari penyelesaian masalah menjadi akomodasi orang-orang. Jadi jangan seolah-olah dengan mengakomodasi itu masalah otomatis akan dengan sendirinya selesai. Tidak bisa, Pak. Saya pernah bilang, Pak, ini saya ulangi lagi biar orang semakin paham. Seandainya pun kabinet yang akan datang itu, kita bicara kabinet saja, diisi oleh orang-orang yang paling kompeten dari seluruh dunia. Jadi ambil dari mana? Ambil dari India orang yang terbaik, ambil dari Eropa yang terbaik, masukkan semua dalam kabinet Indonesia dengan jumlah yang tidak banyak tapi kompetensi tinggi, mampu bekerja. Itu aja tidak mampu menyelesaikan masalah Indonesia seperti yang kita harapkan. Apalagi hanya mengambil orang-orang ini yang ya katakanlah ya itu batasnya itu ya sampai pada komitmen biasa saja gitu. Ya, jadi mengakomodasi. Kita lihat nanti. Begitu nanti kabinet dibentuk dengan jumlah yang lebih besar daripada yang ada sekarang. Ya, maka Anda sebaiknya mengurangi harapan bahwa pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Apalagi kalau Anda identifikasi orang-orang yang hanya mewakili ya, segmen-segmen tertentu dari partai politik dan kelompok-kelompok masyarakat tidak berbasis kompetensi yang tinggi. Karena itu tidak akan menjawab masalah, tidak akan menyelesaikan masalah. Itu poin yang saya mau sampaikan. Masalah kita sangat rumit. Makanya, apa yang saya maksud adalah pada masa Pak Harto, lagi-lagi saya harus disclaimer pada bagian ini. Saya sungguh sangat tidak nyaman membahas ini. Tapi meskipun pahit kan harus kita bicarakan, kan ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Iya. Bahwa di masa Pak Harto dulu ketika jatuhnya itu tampaknya semua bebannya diberikan ke Pak Harto.
Setelah saya timbang-timbang pada banyak peristiwa setelah 20 tahun terakhir ini, saya kadang-kadang melihat kenapa cuma Pak Harto yang bertanggung jawab? Tidakkah kerusakan itu adalah komunal? Ada banyak orang di sekitarnya. Kenapa tiba-tiba orang di sekitarnya menjadi seperti pahlawan semuanya? Padahal mereka pernah menikmati kekuasaan itu. Menurut saya, kesalahan ini tidak boleh terjadi lagi. Ya, betul. Tentu saja tidak enak kita berbicara tentang kesalahan orang. Tapi karena kesalahan itu berdampak pada kita-kita sebagai rakyat, maka mohon maaf, terima situasinya. Apa yang saya maksud adalah orang-orang yang pernah membantu kerusakan itu harus bertanggung jawab, Prof. Oh iya. Yang saya katakan tadi, kalau kita bicara mengenai fenomena Jokowi itu kan satu konspirasi besar yang bekerja. Itu harus diusut semua, siapa yang bertanggung jawab menghadirkan dia. Dan siapa yang mendampingi dia langsung maupun tidak langsung dalam mengelola kekuasaan ini sehingga terjadi penyelewengan. Itu mereka harus diusut. Tapi Anda akan kehabisan energi kalau mengurus itu. Makanya harus ada satu kesepakatan etis untuk menentukan pengusutan masalah-masalah hukum serahkan kepada siapa. Ada tim yang dibentuk untuk itu. Pengusutan masalah-masalah ekonomi, keuangan, administrasi, korupsi segala macam, ada yang mengurus itu. Lalu itu sekaligus nanti dibuka. Paling tidak kita buka itu, sehingga generasi akan datang tidak kehilangan arah mengenai sesuatu yang gelap dalam satu periode tertentu. Ini kan sepertinya gelap semua. Seolah-olah mau digelapkan semua yang baru saja dia ucapkan kemarin, kita kan sudah mulai mencoba melupakan itu. Itu semua harus masuk dalam rekor. Seperti itu ya. Terutama itu Pak, yang kita wariskan itu adalah pemerintahan yang memikul beban sangat besar yang ditinggalkan. Kasih itu ya. Ini karena ini negara, jadi wajarlah ada orang mau seperti Pak Prabowo mau jadi presiden. Kalau misalnya Indonesia ini kita konversi menjadi perusahaan Pak, ada satu perusahaan A, dijelaskan semua. Apa situasi keuangannya, utangnya sekian, manajemennya seperti ini, pegawainya hancur-hancuran. Lalu Pak Akbar Faisal ditanya, mau nggak Anda menjadi pemimpin perusahaan ini? Anda akan mikir 2 kali untuk mengambil tanggung jawab itu. Ya, karena Anda harus kerja keras untuk membuat perusahaan ini tidak bangkrut. Ya, tapi karena ini negara, maka selalu saja kalau negara itu kan proses rontoknya kan pelan-pelan. Yang penting ada juga orang berpikir yang penting masuk dulu. Apa Anda jadi menteri kah, apa jadi apa gitu, masuk dulu. Nanti kalau hancur ya apa boleh buat, tapi kita masuk dulu. Karena negara itu pelan-pelan turunnya. Ya, tapi ini semua tidak bertanggung jawab. Ini adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Tapi sesungguhnya analogi yang saya gambarkan tadi itu harus kita cermati. Ya, ada satu negara yang diambang kebangkrutan, utangnya bertubi-tubi, yaitu proyek-proyeknya banyak yang mangkrak, yaitu beban-beban sosialnya sangat tinggi, ya masyarakatnya masih harus diberi makan siang lagi yang gratis. Ya, Anda bisa gambarkan situasi itu kan. Ya. Lalu Anda mau memimpin, apa yang mau cari? Mau menikmati apa? Kecuali Anda minum obat tidur, Anda bisa tidur tiap malam. Ya. Sebenarnya ini tidak bisa membuat orang tidur. Ya, kalau ini dikonversi, situasi dikonversi pada situasi ketika orang-orang jujur masih ada di bumi ini, ya, mereka akan mengatakan ini hampir sulit, hampir tidak masuk akal kita bisa menyelamatkan Indonesia ini. Saya mau menggunakan logika publik yang banyak dipahami orang di luar sana, Prof, menyangkut pada situasi ini. Terkhusus lagi tentang Pak Jokowi, bahwa ada pikiran begini. Lagi-lagi saya mencoba membawa pikiran itu ke meja kita ini. Bahwa Pak Jokowi adalah orang yang harusnya mendapatkan apresiasi karena dia juga melakukan beberapa hal yang tampaknya memang dibutuhkan, terkhusus menyangkut dengan infrastruktur. Saya mau bicara tentang bagaimana problem etika dan psikologis itu harus disimpan, Prof, ditempatkan pada situasi ini menyangkut dengan Pak Jokowi, ya, sebab dia tidak lagi akan berkuasa sekitar 40 hari yang akan datang. Adalah dia berbuat tentang bangsa, kepada bangsanya tentang sesuatu yang memang bermanfaat, tapi pada sisi yang lain itu dia menimbulkan kerusakan itu juga. Bagaimana seharusnya kita menempatkan diri pada situasi itu dalam konteks politik?
Nah, kalau Anda bicara mengenai pemerintahan negara, tidak ada maaf, Pak. Dia bisa berjasa besar, tapi begitu dia melakukan kerusakan, dia bertanggung jawab atas kerusakan itu dan jasa-jasanya itu harus kita kesampingkan. Kalau bicara jasa kepada negara ini, Pak, apa yang kurang dari Bung Karno? Tapi Anda kan tahu apa yang terjadi dengan Bung Karno, gitu. Pak Harto pun sama. Jadi jasa-jasa itu akan batal oleh kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh seseorang pemimpin. Karena ini soal pemimpin. Kalau dia bukan pemimpin, masalah biasa, masih Anda bisa bagi. Oh, ini jasanya, ini kebaikannya. Kalau pemimpin tidak bisa. Karena pemimpin itu disumpah untuk berbuat baik. Begitu dia gagal berbuat baik, dia melanggar sumpahnya sendiri. Itu persoalan. Jadi, ya bagaimanapun juga kalau dicari-cari mesti ada saja kebaikannya. Tapi saya tidak percaya bahwa dia itu betul berbuat baik. Gitu. Karena apa yang dibicarakan sebagai infrastruktur itu kan masih bisa dipertanyakan. Ya, yang mangkrak berapa? Manfaatnya buat rakyat apa? Ya, faktanya infrastruktur, Anda bicara infrastruktur, ekonomi kita berantakan. Jangan selalu bicara ekonomi makro. Anda bicara mengenai ekonomi di lapangan itu, orang susah dapat kerja, orang susah menyekolahkan anak. Ya, bahkan terjadi semacam pengkhianatan terhadap hak-hak pendidikan itu. Ya, hak-hak pendidikan itu pada tingkat yang yang akut itu rakyat kita tetap aja rata-rata, ya kata para pengamat, nanti dicari datanya, kita itu rata-rata pendidikannya lebih rendah dari semua negara tetangga kita. Jadi apa jasa yang bisa kita banggakan gitu? Ya, Yusuf Kalla bicara mengenai ketika dia menanggapi pidato Jokowi mengenai jalan-jalan tol itu, Yusuf Kalla kan langsung tanggapi, jalan tol itu bukan dibangun oleh pemerintah. Itu dibangun oleh investor, dan dia akan mengambil keuntungan dari situ. Di mana? Nah, sekarang mungkin ada waktunya nanti kita bicara tentang utang-utang itu. Bagaimana nanti utang-utang yang dikelola? Ya, selama ini kan selalu kita menganggap masih aman, masih apa? Apanya aman? Kalau saya pikir jangan pakai teori macam-macam lah. Utang itu harus kita lihat dari kemampuan kita membayar, bukan dari kekayaan yang kita miliki yang menjadi jaminan gitu loh. Tapi kapasitas keuangan kita untuk membayar utang itu seberapa besar? Ya, yang membuat kita bisa merasa aman gitu loh. Jangan selalu dibandingkan dengan kekayaan Indonesia. Indonesia kaya. Ya. Tapi bagaimana you bayar utang? Apa you mau menyerahkan Indonesia ini kepada orang yang memberi kita utang? Kan enggak. Anda kan mesti bayar cash itu utang. Nah, kecuali Anda mau barter. Setiap kita tidak punya uang, kita kasih pulau. Mumpung kita punya banyak pulau gitu kan. Nah, itu kan kurang ajar kalau menurut saya. Ya, kita harus berpikir objektif lah. Ya, jangan selalu merasa aman dengan utang karena kita punya aset besar, kita punya modal besar sebagai negara gitu loh. Bukan itu kapasitas APBN kita untuk membayar utang itu. Presiden baru tidak bisa berbuat apa-apa. Mau bikin apa? Bicara aja mengenai makan gratis itu. Ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya bahwa mereka tidak mampu makan. Alangkah miskinnya negeri ini. Mereka tidak mampu makan yang bergizi, sehingga negara harus turun tangan. Artinya, negara gagal memberi mereka suatu kondisi yang memungkinkan mereka bekerja untuk bisa makan. Nah, itu satu. Yang kedua, itu bebannya pada APBN. Semakin sempit ruang Anda untuk bermanuver dengan anggaran yang ada itu. Kalau terjadi COVID lagi yang kedua kalinya, Anda langsung bangkrut. Ya, antisipasi kemungkinan ada ke situasi darurat. Sementara cadangan APBN sudah sebagian besar dialokasikan untuk bayar cicilan utang. Itu dan program-program yang tidak akan ada kembaliannya gitu loh. Makan siang itu kan tidak ada yang kembali. Ya. Semua makanan itu kan habis semua. Yang ada itu Anda nambah terus tiap hari. Ya, makan siang gratis. Sebenarnya bukan itu yang paling penting. Tapi ini sudah terlanjur dicanangkan dan rakyat tertarik untuk itu. Kalaupun itu menjadi penyebab misalnya terjadinya kemenangan itu. Tapi menurut saya itu sangat rendah gitu. Ya. Bahwa sampai saat ini hampir 80 tahun merdeka, rakyat kita belum bisa makan sendiri gitu. Logikanya kan begitu.
Oke. Prof, Jadi negara ini berbuat apa selama sekian puluh tahun itu? saya mau mengatakan seperti itu, tapi Prof sudah menjawab bagian. Prof, lagi-lagi saya harus menyampaikan terima kasih telah datang berbicara dengan kita di sini. Tampaknya kita harus berbicara lebih banyak lagi. Setidaknya ada pesan yang kita berikan kepada pemerintahan yang akan datang, bahwa ini yang berlebihan, ini yang rusak, jangan dilanjutkan, dihentikan. Harus bertanggung jawab orang yang melakukannya. Ini yang baik yang diteruskan. Tidakkah seperti itu seharusnya kita bernegara? Seharusnya begitu. Dan seharusnya sekarang itu presiden yang akan dilantik sudah punya peta. Dia sudah punya peta permasalahan. Dia sudah punya peta mengenai peluang-peluang yang tersedia. Ya. Kendala-kendala yang akan dihadapi. Dia harus punya peta. Dia tidak bisa masuk ke ruangan kerjanya itu dengan tangan kosong Ya. dan pikiran kosong. Dia harus mulai pada hari pertama sudah bekerja, sudah berpikir, sudah membuat satu keputusan besar. Awalnya bagaimana, berikutnya bagaimana. Ya, makanya faktor tim yang mendampingi dia itu, kabinet dan seluruh selah ordenya itu harus orang-orang yang mengerti visi presiden. Betul. Dan mengerti bagaimana menjalankan perintah-perintah dan kebijakan-kebijakan presiden. Baik, Prof. Terima kasih Prof Rias telah hadir bersama kita. Pemirsa, itu diskusi saya dengan orang yang saya jamin memang sangat memahami tentang situasi yang sedang kami bahas. Sebab dia adalah bagian dari pemerintahan di fase-fase awal atau fase akhir pemerintahan Pak Harto, di mana kemudian itulah yang kita perbaiki karena memang rusak pada masa itu. Tadi saya sudah sampaikan mantan Dirjen POT yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, mantan Menteri Otoda, kemudian juga mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dan masih banyak lagi yang lain. Selain bahwa dia adalah pendiri dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia dan Rektor IIP. Banyak jabatannya. So menurut saya beliau layak untuk berbicara itu. Kita harus terus bercakap-cakap agar kemudian kita menjadi semakin baik. Kita harus malu ketika kita sudah banyak berbicara tetapi ternyata kerusakan itu tetap berlanjut. Itulah gunanya forum saya ini. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.